Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya James yang akan memandu Point of Care webinar pada hari ini Sabtu 14 November 2020. Acara Point of Care webinar ini disponsori oleh PT Mulia Husada Jaya yang merupakan channel partner dari GE Healthcare. Telah hadir bersama kita pada hari ini Bapak Michael Winata yang merupakan Business Development Executive dari PT Mulia Husada Jaya. Beliau akan memberikan presentasi singkat mengenai PT Mulia Husada Jaya. Kepada Bapak Michael, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dokter sekalian. Perkenalkan, saya Michael Winata dari PT Mulia Husada Jaya selaku distributor GE Ultrasound. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya untuk mempresentasikan portfolio ultrasound dari GE yang kami ageni. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan perusahaan dari kami PT Mulia Husada Jaya, di mana kami PT Mulia Husada Jaya sudah berdiri sejak tahun 1995 dan berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur. Beberapa brand yang kami ageni antara lain seperti GE Healthcare, Diargem, Schiller, Ambu, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu dokter, silakan kunjungi website kami di www.mhj.co.id untuk melihat portfolio alat kesehatan yang kami ageni. Berikut adalah visi dan misi dari perusahaan kami PT Mulia Husada Jaya, di mana visi kami adalah menjadi the best medical supplier di Indonesia dengan reputasi yang baik di dunia. Sementara misi kami yaitu yang pertama adalah mendistribusikan alat kesehatan yang baik kepada seluruh customer kami, memberikan best service kepada seluruh customer kami untuk mencapai kepuasan customer, dan secara kontinu meningkatkan kualitas pekerja dari kami untuk memberikan pelayanan yang baik kepada customer-customer kami. Berikut adalah coverage area dari kami PT Mulia Husada Jaya, di mana kantor pusat kami berada di Surabaya, Jawa Timur, dan kami memiliki 14 branch dan 14 representative office di seluruh Indonesia, dimulai dari Aceh hingga Papua. Berikut adalah brand-brand yang kami ageni, mulai dari GE Healthcare, kami ada memegang USG, CT scan, dan MRI. Kemudian ada X-ray dengan brand Diargem dari Korea. Kemudian ada juga kami memegang untuk manekin, brand Ambu dari Denmark, dan juga X-ray protection dengan brand Kiran dari Germany. Berikut adalah portfolio dari USG GE yang kami ageni. Kami mengageni 3 segmen dari GE Ultrasound. Yang pertama adalah Women Healthcare atau USG untuk kandungan, di mana kami mengageni brand Voluson, mulai dari Voluson P-Series, Voluson S-Series, hingga Voluson E-Series yang tertinggi, dan ada produk baru yaitu Voluson Swift. Selanjutnya segmen kedua adalah segmen General Imaging atau USG untuk radiologi, di mana kami mengageni brand Logic, mulai dari Logic P-Series, S-Series, hingga S-Series yang tertinggi, dan juga kami memiliki USG khusus untuk breast, yaitu Invenia Abus. Segmen ketiga yaitu segmen Point of Care atau POC, di mana segmen Point of Care ini terdiri dari dokter-dokter seperti anestesi, emergency, syaraf, rehab medik, dan bedah. Yaitu kami mengageni untuk brand Venue, Venue Go, dan Logic E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk USG dari Point of Care. Yang pertama adalah GE Venue, di mana GE Venue ini sudah terdaftar di e-katalog dengan spesifikasi ukuran layar 19 inch full touchscreen, dibekali dengan 4 active probe port, dan juga baterai yang tahan selama 4 jam full scanning, di mana memiliki software needle recognition yang berguna untuk mengenhance ujung jarum ketika melakukan proses puncture atau injection, dan juga memiliki artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan ini terdiri dari 3 software, yaitu Auto VTI untuk menghitung cardiac output secara otomatis, Auto IVC untuk menghitung ticket collapsibility index secara otomatis, dan juga software Auto B-Line untuk mendeteksi jumlah B-Line pada paru-paru secara otomatis. Di e-katalog sendiri, Venue terdiri dari 2 spesifikasi, yaitu 3 probe dan 4 probe. Di 3 probe harganya adalah 855.446 juta, dan di 4 probe di harga 873.759 juta. Selanjutnya ada GE Logic E,
Dan di mana Logic E ini juga sudah terdaftar di e-katalog dengan spesifikasi ukuran layar 15 inch, aktif proportnya 1 tanpa troli, dan jika dengan troli aktif proportnya 3. Jadi bisa dibawa mobile. Kalau dibawa mobile, proportnya hanya bisa aktif 1. Kalau dokter standby-kan di troli, bisa aktifnya proportnya 3. Kemudian juga sama seperti Venue, Logic E memiliki software needle recognition yang berguna untuk mengenhance ujung jarum ketika proses puncture atau injection. Dan Logic E ini dapat diaplikasikan untuk banyak pemeriksaan, mulai dari kepala hingga daerah-daerah superficial seperti finger, tergantung dengan probe-nya. Kemudian di e-katalog sendiri, Logic E memiliki 4 spesifikasi. Yang pertama adalah Logic E 2 Probe MSK di harga 499 juta. Kemudian Logic E 2 Probe Regional Anestesi dan Pain Management di harga 525 juta. Dan ada Logic E 3 Probe untuk emergency dan untuk operating room di harga 767 juta. Selanjutnya adalah produk terbaru dari GE, yaitu Venue Go, di mana Venue Go ini memiliki ukuran layar 15 inch full touchscreen, dibekali dengan baterai 2 jam full scanning, dan aktif proportnya sebanyak 3. Sama seperti Venue dan Logic E, Venue Go juga memiliki software needle recognition dan juga memiliki software artificial intelligence yang sama seperti Venue, yang terdiri dari software Auto VTI, Auto IVC, dan Auto Beeline. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan untuk software unggulan dari POC segmen, yaitu needle recognition, di mana software ini sangat digunakan, sangat berfungsi sekali untuk dokter-dokter anestesi, rehab medik, syaraf yang bermain di pain management, atau untuk dokter anestesi untuk pemasangan CVC atau regional anestesi yang berhubungan dengan jarum. Jadi software ini kegunaannya adalah untuk mengenhance ujung jarum ketika dokter melakukan proses puncture atau injection. Karena kan kendala utama dokter-dokter yang melakukan proses puncture atau injection adalah kadang tidak melihat ujung jarum dengan jelas. Dengan software ini, dokter bisa melihat ujung jarum dengan jelas tanpa adanya shadow, dan software ini dapat bekerja di semua jenis jarum. Tidak perlu jarum khusus, baik jarum ukuran besar, ukuran kecil, maupun ekogenik, semuanya dapat berfungsi dengan baik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bapak Michael atas presentasinya. Jangan lupa untuk memfollow Instagram maupun Facebook dari PT Mulia Husada Jaya untuk dapat mendapatkan update mengenai event maupun produk dari PT Mulia Husada Jaya. Point of Care webinar kali ini dihadiri oleh Dr. Sony Sunarso Sulistiawan, spesialis anestesi, Fellowship Interventional Pain Management, konsultan manajemen nyeri. Lahir di Bangkalan 15 Maret, beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan menyelesaikan konsultan manajemen nyeri di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, di antaranya saat ini sebagai staf pengajar Departemen Anestesi dan Reanimasi Fakultas Kedokteran UNER, konsultan Pusat Manajemen Nyeri Terpadu RSUD Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Ketua Unit Tim Bantuan Bencana Alam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Departemen Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan masih banyak lagi. Tanpa berlama lagi, kita sapa pada siang hari ini Dr. Sony. Selamat siang dokter. Selamat siang. Sehat selalu dok. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengisi di Point of Care webinar kali ini dok. Sesuai dengan bidang beliau, hari ini Point of Care webinar mengangkat tema Peripheral Nerve Block for Superior and Inferior Extremity with Ultrasound. Mungkin dokter bisa sampaikan sedikit seberapa pentingnya pemahaman akan Peripheral Nerve Block ini dok. Baik, terima kasih Jim. Terima kasih, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih atas kesempatan siang hari ini. Kita akan berbicara mengenai peripheral nerve block atau biasa kita singkat PNB untuk superior dan inferior extremity atau ekstremitas superior inferior dengan menggunakan ultrasound tentunya. Jadi pentingnya terutama pada saat sekarang ini era pandemi ya. Era pandemi yang mana
kita itu sekarang kalau operasi menghindari intubasi sebenarnya, karena intubasi itu memicu aerosol, kemudian memicu penularan ya, COVID dan lain sebagainya. Makanya dengan peripheral nerve block ini diharapkan bisa mengurangi resiko penularan, yang mana saat ini kita itu kadang tidak tahu, kalau apalagi kasus-kasus emergensi ya, kasus emergensi itu kita kadang screeningnya itu masih belum terlalu ketat. Jadi kita tetap harus waspada, dan untuk mengurangi itu tentunya PNB ini sangat tepat untuk saat era pandemi ini. Begitu juga waktu sebelum pandemi pun juga kebetulan terkait dengan aktivitas kami di bencana juga, PNB ini sangat cocok untuk digunakan di operasi-operasi di daerah bencana. Jadi intinya dengan minimal resources kita bisa melakukan banyak operasi-operasi yang bermanfaat tentunya, dengan resiko yang harapannya lebih minimal. Mungkin itu sekitar garis besar. Nah, satu lagi, dengan ultrasound itu meningkatkan keberhasilan tentunya. Itu. Berarti penting ya, Dok? Sangat penting. Mungkin boleh disampaikan, Dok, hari ini pemaparannya akan disampaikan dalam 1 atau 2 sesi? Sebenarnya kita relax aja, nanti kita santai. Kalau misalkan nanti kita mulai agak jemu, kita 2 sesi, istirahat sebentar. Tapi kalau masih bisa ngegas, ya kita gas saja. Baik, Dokter. Gitu. Jadi tanpa berlama lagi, kita masuk ke sesi pemaparan presentasi oleh Dr. Sony. Kepada Dr. Sony, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Jim. Baik, jadi mohon izin kami senior-senior semua, sejawat, salam sejawat untuk semuanya. Sore hari ini, ya di era pandemi ini, ya mungkin kita tidak banyak aktivitas di luar, mungkin kita banyak di rumah sambil kita banyak diskusi, ya. Tentunya juga kami juga mungkin juga mohon doanya juga untuk semuanya yang menyaksikan acara ini, untuk para semua sejawat kami, baik yang saat ini sedang bertugas maupun yang sedang sakit, banyak juga senior kami sedang sakit, mohon doanya agar segera diberikan kesembuhan tentunya. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Jadi baik, untuk diskusi kita tentang peripheral nerve block pada superior dan inferior extremity. Ya. Oke. Jadi nanti ya ini sebenarnya materi penyegaran saja, semuanya semua juga pasti sudah mendapatkan. Jadi akan saya bagi menjadi sebenarnya 3 materi besar, ya. Cuman karena ini pematerinya cuman saya saja, jadi mungkin nanti ya kita santai aja. Kalau kita bisa cepatkan cepat, kalau misalkan nanti masih kita bisa diskusi ya mungkin agak lama, ya. Jadi nanti ada 3. Yang pertama adalah tentang peripheral nerve block, basic, tips dan juga trik secara umum, general. Karena memang di sini penting sekali sebelum kita menguasai atau kita mempelajari lebih detail tentang suatu tindakan, maka kita basicnya harus kuat. Karena apa? Karena basic tentang ultrasound ya mungkin minimal yang perlu kita kuasai saja agar keberhasilan kita itu bisa meningkat. Ya, itu nanti apa saja akan kita paparkan. Karena banyak kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kita kesulitan di tindakan. Nah, nanti akan mungkin kita jelaskan juga. Yang prinsipnya adalah ini adalah teknis. Jadi mungkin tidak banyak teori, tapi kita pada teknis saja, ya. Karena mungkin juga sesinya adalah sesi seminar. Jadi webinar seperti ini. Jadi yang praktis-praktis, dan harapannya nanti kita setelah diskusi ini kita juga bisa semakin semangat melakukan. Karena blok PNB itu membutuhkan semangat. Jadi membutuhkan semangat. Jadi dan membutuhkan kesabaran tentunya. Dan itunya juga nanti membutuhkan suatu manajemen yang baik, manajemen pasien. Oh, pasien ini kita naikkan jam berapa, kita blok dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, itu perlu manajemen khusus. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang superior extremity sendiri. Mungkin nanti saya akan lebih banyak tentang superior extremity. Kemudian yang berikutnya adalah lower extremity atau inferior extremity. Mungkin tidak terlalu banyak karena sebenarnya yang berkembang di dunia saat ini sebenarnya, apalagi di daerah Eropa, banyak tentang ya superior extremity, karena inferior extremity atau lower extremity itu sudah ada spinal, ya. Nah, tentunya para sejawat semua
apalagi kalau jam 2 malam gitu ya mau lakukan PNB gitu ya mungkin ya mikir-mikir ya, apalagi mungkin kalau inferior extremity ya mungkin kita nggak jelas ini pasiennya cuma bisa direpit aja, nggak ada yang ini, kita berlama-lama dengan pasien juga tentunya males, akhirnya kita spinal aja lebih praktis gitu ya. Tapi permasalahan kadang-kadang kalau tidak bisa di spinal, nah itu maka kita harus PNB. Nah mungkin nanti kita saya mungkin paparkan sedikit saja tentang teknik khusus yang mungkin minimal yang kita kuasai agar kita bisa praktek PNB ini di super extremity dan di lower extremity. Mungkin itu. Baik, mengapa PNB ini penting untuk dilakukan? Karena banyak sekali keuntungannya selain di era pandemi ini. Jadi ini adalah sekian banyak keuntungan-keuntungan dari PNB, yaitu yang meningkatkan post-op analgesianya lebih bagus ya. Kemudian opioidnya bisa turun, sehingga kalau opioid turun, hal-hal yang opioid sparing effect ya. Jadi kalau opioidnya turun, efek-efek negatif dari opioid bisa kita kurangi juga. Meningkatkan satisfaction, meningkatkan mobilisasi. Sekarang eranya orang itu mau operasi pengen langsung bisa mobilisasi pulang ya. Eranya enhanced recovery after surgery, lebih cepat ya. Terus kemudian mengurangi chronic pain, yang kita tahu bahwa chronic pain itu bisa terjadi karena acute pain yang kurang bagus, salah satu aspek. Kemudian general anestesi itu juga kadang-kadang dihubungkan dengan resiko yang lebih besar, makanya kita lebih bagus PNB. Kemudian tentunya cost ya, mungkin kalau kita hitung-hitung mungkin akan lebih murah ya gitu. Nah, ini juga ada beberapa foto-foto pasien yang kami kerjakan ya, ini foto-foto lama sebenarnya. Saya coba kumpulkan lagi. Ini pasien ini di rumah sakit swasta. Ini pasien ini kena jambret ya. Pasien ini kena jambret, habis makan malam, kena jambret, tangannya putus, mau masuk mobil dijambret, terus kemudian tangannya putus, terus mau direplan ya, mau disambung lagi. Tapi masalahnya habis makan malam. Nah ini di sini habis makan malam tentunya lambungnya penuh. Kalau kita mau general, ya resikonya lebih besar. Tapi kalau kita mau tunda, tentunya resiko dari kematian jaringannya juga lebih besar. Makanya jalan terbaik saat itu saya putuskan untuk PNB. Ya, untuk PNB dan kemudian saya lakukan continuous sehingga dia pasca operasinya tidak nyeri, ya lebih bagus analgesiknya. Kemudian lebih penting juga, ini juga bisa meningkatkan keberhasilan dari penyambungannya sendiri karena dia akan vasodilatasi. Jadi di PNB itu akan terjadi vasodilatasi sehingga penyembuhannya diharapkan lebih cepat. Itu. Kemudian ini sejawat ya, kebetulan operasi sejawat. Ini sambil operasi dia masih bisa santai-santai gini, ngambil ngobrol-ngobrol ya. Padahal ini tangannya dioperasi ya. Jadi kalau tidak pakai PNB ini harus di general ya, general harus tidur total. Tapi kalau dengan PNB bisa melek ya gitu. Kemudian ini pasien ini beratnya sekitar 230 ya. 230 ini perutnya ini kelihatan kecil sekali ya di sini ya. Perutnya kelihatan kecil. Ini pasien 230 mau dioperasi di daerah enggak bisa. Ini mau operasinya tangan. Enggak bisa, dibatalkan operasinya karena apa? Karena maskernya enggak cukup. Masker untuk general itu enggak cukup. Ya akhirnya saya waktu itu bersama senior Dr. Chris ya. Dr. Chris itu senior kami PNB. Kami bersama beliau kita lakukan PNB. Ya alhamdulillah bisa operasi ya. Ini kita lihat ini bednya sampai 2 loh ini. Ini bednya sampai 2, satu kaki kiri, satu kaki kanan ya. Karena saking besarnya orangnya ya gitu. Jadi ini salah satu contoh-contoh yang bisa kita lakukan ya. Ini keuntungan PNB yang lain tentunya bisa kita baca di sini, mulai dari central nervous system, kardiovaskular, respiratory, gastrointestinal, semua menguntungkan. Kemudian hematologi, endokrin, ya, kemudian banyak lagi semuanya. Dan ini semua mendukung untuk bagaimana kita bisa menguasai PNB. Sungguh pun itu kita lakukan dengan general, artinya dikombinasi, ya general, mungkin general TIFA ditambah dengan PNB itu juga masih lebih bagus. Ataupun intubasi sekalipun tambah dengan PNB itu juga masih lebih bagus untuk pain manajemennya. Jadi kita masih bisa dapat. Karena pain kita lakukan multimodal
analgesia di sana. Baik. Oke, ini tips dan trik ya. Ya, ini seorang bloker ya. Bloker itu kayak sniper ya. Kita mau nembak apa gitu ya. Nembak itu kita harus tahu. Jadi kalau seorang sniper itu, saya dulu pernah lihat film itu, kalau sniper itu harus mengetahui kondisi lawannya, dikeker, ini dikenali ya. Makanya kita semakin mengenali sarafnya, semakin mengenali anatominya, itu semakin baik tentunya. Ya. Dan tentunya selain anatomi juga kita ada sonoanatomi, ya ini gambar lama ya. Ada, kalau sekarang tidak hanya masalah anatomi, tapi ini tahun 1632 ya, Rembrandt ini. Kalau sekarang ditambah lagi ya selain pengetahuan anatomi ya harus ada sonoanatominya, karena USG itu disebut-sebut sebagai stetoskop masa depan. USG itu disebut sebagai stetoskop masa depan. Berikut adalah kesalahan-kesalahan ya. Tentang PNB, apa namanya dilakukannya PNB itu paling besarnya adalah ini jarum itu tidak tervisualisasi dengan baik waktu maju. Jadi prinsipnya di sini jangan sampai kita ujung jarum itu ya. Ujung jarum itu kita harus tahu dulu baru kita maju. Kesalahan adalah kadang-kadang jarumnya itu yang nyari probe, itu yang keliru. Harusnya probe-nya yang nyari jarum gitu. Jadi ketika dia prinsipnya ujung jarum itu belum kelihatan ya jangan maju. Itu permasalahannya kalau nanti maju kita nggak tahu di depannya ada struktur apa, struktur berbahaya, bisa terjadi komplikasi. Prinsipnya itu. Ini banyak lagi ya yang lainnya. Terus kemudian ada ya tentang ergonomic position juga. Ini juga sering ya. Seringkali kita itu mengabaikan masalah ergonomik. Padahal kalau ya mungkin kalau pasien 1-2, tapi kalau pasiennya sudah banyak kita ngeblok ya kita sendiri bisa jadi pasien juga ya karena kurang nyaman ya, karena kurang nyaman dalam posisi yang lama ya itu. Maka posisi ini sangat penting ya, karena poor ergonomics ini adalah salah satu penyebab kesalahan yang paling tinggi ya. Kemudian in plane itu disebut dapat meningkatkan kesuksesan. Kemudian posisi ya, posisi ini juga sangat penting, makanya di sini posisi paling penting ya itu. Kemudian ini salah satu, ini banyak, ini saya paparkan ya, ada jurnal menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan posisi ya yang kita lakukan ya ini macam-macam ya, ini masa gini ya, jadi ada gini kemudian probe-nya di atas gini ya, ini tentunya menyiksa diri sendiri ya. Ini juga seperti ini. Karena kadang-kadang gini nih memang bednya nggak sesuai. Ya itu yang menjadi PR besar kita. Kadang-kadang memang ya kita itu bednya itu nggak semua itu bagus kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang bednya nggak bisa naik, ada yang bednya nggak bisa turun, dan itu semua juga ya itu tentu harus kita perhatikan juga ya. Dan akhirnya kalau pada prakteknya daripada susah-susah, akhirnya kita melakukan dengan kondisi itu. Nah, itu juga sebenarnya meningkatkan risiko kegagalan sebenarnya kayak gitu. Nah ini ya, kemudian posisi seperti ini ya, ini berdiri ya, ini nanti nggak nyaman ya, ini nggak nyaman ya. Terus kemudian lah ini orangnya juga bungkuk seperti ini ya, ini bisa menyebabkan, nah ini bisa back pain sendiri orangnya ya gitu. Ini orangnya juga mendongak seperti ini ya, ini cervicalnya bisa nyeri, ini bisa sakit ini ya gitu. Jadi contoh-contoh semacam ini harusnya kita tidak melakukannya atau kita memperbaiki dengan posisi yang lebih bagus. Karena apa? Karena posisi itu sangat penting untuk keberhasilan. Ya, ini foto lama saya dengan teman-teman adik-adik PPDS di Sutomo ya, ini foto dulu. Ini kalau bisa posisinya itu adalah alpha. Alpha itu along the visual axis. Jadi aksisnya itu harus satu garis antara apa? Antara targetnya di sini dan monitor atau USG-nya di depannya dalam satu garis. Kalau ini ya, ini operator, kemudian ini transducer di sini, target transducernya di sini, kemudian monitornya di sini ya. Jangan sampai monitornya ada di sini, belakang sini. Tentunya harus susah, noleh ke sana, noleh ke sini ya sakit lahir sendiri. Dan itu juga mengurangi keberhasilan nantinya karena kita tidak fokus akhirnya ya. Nah, kalau posisinya bagus itu akan meningkatkan keberhasilan. Oke. Kiat memegang probe ya, probe-nya itu kalau bisa kita harus
ada tumpuan, ini harus menyentuh ya, karena ini ada jeli biasanya. Jadi ini ada jeli untuk biar dia sebagai perantara probe itu biar bisa kelihatan harus ada perantaranya. Biasanya pakai jeli. Lah permasalahannya jeli itu kan licin. Nah itu kadang-kadang kita nggak fokus, akhirnya bisa geser-geser kalau kita susah. Padahal yang paling penting adalah ketika kita USG melakukan scanning itu untuk suatu prosedur itu ya scanning kelihatan targetnya, kelihatan juga jarumnya. Jangan sampai kelihatan target, jarumnya nggak kelihatan. Atau kelihatan jarumnya, targetnya yang hilang. Nah, itu yang penting. Jadi harus ada tumpuan. Apa tumpuan di kulitnya pasien atau di pad atau dimanapun. Pokoknya ada tumpuan. Ya gitu. Dan juga jangan hand crossing. Ya artinya kita menusuk lat sini, menginsersi lat sini, tangannya dari sini misalnya gitu ya. Jadi ini menyulitkan ya, harus memang benar-benar kita tata yang bagus sehingga tidak menyulitkan untuk teknisnya. Karena apa? Karena teknis sendiri kadang-kadang kita juga masih kesulitan juga karena kesulitan anatomi dan lain sebagainya ya. Makanya hal-hal yang bisa kita minimalisir untuk mengurangi kegagalan. Oke, pemilihan jarum ya, misalkan ini ya, itu harus penting. Jadi prinsipnya ada yang ukuran 50, ada yang 80, 100, 150, ini kita sesuaikan dengan target mana yang akan kita tembak gitu ya. Misalkan kita jaraknya jauh ya kita kasih 100. Dan sampai jaraknya tebel, kita sudah ukur pakai ultrasound tebel, tapi kita pakai yang 50 akhirnya nggak nyampe. Nah, itu juga satu pemborosan. Yang keduanya ya pasiennya juga sakit ya, diinjeksi berapa kali ya akhirnya ya gitu. Jadi kalau bisa kita harus sudah fix untuk bisa menetapkan. Kemudian ini 6 manuver dasar untuk gerakan probe. Ini 6 manuver dasar. Satu adalah longitudinal alignment, jadi dia geser ya, longitudinal ke kanan ke kiri tapi dengan posisi longitudinal. Kemudian transverse alignment ya, geser ke kanan kiri tapi posisinya transverse seperti ini, objeknya di tengah, potongannya nanti potongan short axis. Kemudian rotation, ya kita harus bisa rotation, bagaimana merubah longitudinal transfer menjadi transfer alignment dan di rotation, ya sehingga kita bisa merubah orientasi long axis, short axis, long axis, short axis seperti itu dalam satu target. Itu juga penting karena kadang-kadang kita harus dalam targetnya itu harus dikonfirmasi long axis, short axis kadang-kadang seperti itu. Apakah ini artefak atau bukan? Nah, kita harus mampu untuk merotation itu. Kemudian rocking ini digoyang kanan dan kiri. Kemudian kalau sudah dekat, tilting ini penting sekali karena kita harus memastikan bahwa organ atau targetnya itu benar-benar tegak lurus dengan probe kita. Nah, kadang-kadang tidak hanya cuma masalah alignment saja digeser kemudian cukup, tapi harus ditilting. Kadang-kadang perlu untuk sedikit sekali. Nah, tilting ini memperhalus. Ini gerakan-gerakan halus yang bisa meningkatkan pencitraannya lebih bagus, seperti itu. Nah, kadang-kadang kita juga terakhir pressure juga, probe-nya itu di pressure ya. Ini membedakan, oh ini vena, ini arteri, seperti itu kadang-kadang dengan melakukan pressure probe. Atau yang lain, misalkan untuk memastikan, oh ini dalam satu bidang atau tidak, dalam satu nerve atau tidak, itu biasanya perlu juga untuk probe. Kemudian strategi yang lain, nah ini ada strategi high heel juga ya. Strategi high heel ini kita biasanya kasih jelly di sini. Jadi probe-nya diangkat, kita kasih jelly di sini. Nah itu bisa lebih kelihatan ya, seperti itu. Macam-macam ya. Terus kemudian ini juga ada lagi yang dengan apa ini namanya? Ada alatnya ya sekarang ya. Ya di sini aja ya. Sudah ini beberapa USG punya juga ya. Jadi kayak pencari jarum ya, tracking ya, untuk memakai teknologi magnetik ya nanti ya, seperti itu. Jadi macam-macam dan saat ini kita diuntungkan praktek kedokteran kita itu dengan perkembangan USG yang cukup pesat menurut saya kira. Dalam beberapa dekade ini, terutama era-era saat ini ya, USG itu menjadi hal yang mungkin lebih terjangkau. Terus kemudian selain itu juga perkembangannya sangat pesat. Jadi makanya banyak juga sekarang blok-blok baru yang ditemukan karena
kita semakin banyak mengeksplor dari anatomi. Sono anatominya bisa diotak-atik lagi dengan USG, USG-nya lebih bagus, lebih pencitraannya lebih bagus, begitu seterusnya. Nah, untuk mengurangi twitch ya, kadang-kadang gini, kita tuh pasien itu ada juga beberapa pasien itu yang nggak mau diblok. Alasannya bukan karena apa? Alasannya adalah takut jarum gitu. Itu sudah menjadi umum, takut jarum, orang takut jarum ya. Dok saya enggak mau dok, nanti saya takut disuntik gitu ya. Nah kita ini kan dokter anestesi, jadi untuk mengurangi itu bisa kita pakai ya sedasi ringan, itu bisa kita pakai golongan mungkin benzodiazepin atau mungkin ada golongan midazolam, dex atau opioid, itu juga bisa kita berikan sehingga kita pastikan bahwa pasien itu waktu kita injeksi tidak sakit itu. Dan itu jamin aja. Sekarang karena era saat ini mungkin kalau saya lihat itu ekspektasi pasien itu sudah bergeser, bukan masalah nanti takut habis di bius itu bangun atau tidak, itu enggak ya, tapi sudah mulai bergeser nanti itu sakit apa tidak. Begitu juga waktu prosedur sakit atau tidak, seperti itu. Pemulihan probe tentunya ya. Ini probe-nya harus dipilih yang mana nih, banyak sekali probe-nya ya. Tergantung dari targetnya. Termasuk juga untuk nanti kalau untuk praktek anestesi sehari-hari bisa untuk selain PNP juga nanti ke arah intensive care juga ya, untuk jantung dan sebagainya. Itu juga penting. Kemudian pengaturan setting USG yang baik, yang tepat. Artinya kadang kita semakin banyaknya USG yang ada sekarang, kita harus mengetahui. Jadi sebenarnya kalau saya boleh sarankan, USG itu kita punya satu yang kita benar-benar kuasai betul. Seperti itu sebenarnya. Jadi nggak ganti-ganti gitu, karena masing-masing USG itu punya aturan, punya setting tertentu yang menyebabkan atau membuat gambarnya itu lebih bagus. Ya itu kadang-kadang harus kita sesuaikan dengan satu keinginan kita atau selera kita. Dan yang kedua seleranya USG juga gitu. Jadi harus klop ya gitu. Saya pernah dulu waktu awal-awal saya masih belajar USG, saya itu pernah USG kok nggak kelihatan apa-apa ya gitu. Ternyata saya yang salah. Waktu itu saya mau lihat nerve tapi settingannya masih abdomen. Nah itu juga akhirnya karena perbedaan frekuensi akhirnya nggak kelihatan apa-apa karena nerve itu cuma superficial, abdomen itu dia dalam gitu. Ada beberapa USG yang harus disetting dulu gitu. Itu juga jangan lupa gitu kan. Nah itu kalau kita nggak kenali tentunya ini bisa menyebabkan mungkin bisa ikut andil dalam kegagalan juga gitu kan gitu. Jadi karena buram nantinya ya nggak kelihatan gitu ya. Kemudian persiapan alat yang penting. Jadi alat-alat ini karena apa? Karena kan kita kalau sudah steril ya, kemudian alatnya kurang satu ya, itu paling susah itu kan, kita harus cari lagi gitu ya. Jadi semuanya disiapkan dulu, kemudian kita baru lakukan. Alat-alatnya kalau kami sering lakukan di Sutomo atau di rumah sakit yang lain ya, itu ya biasanya ada set steril ya seperti ini, ada komnya ada 3 untuk steril, kemudian 1 untuk tempat untuk mencampur obat, karena biasanya obat-obatan lokal anestetinya itu perlu kita campur juga sesuai dengan penggunaan kita, maunya seperti apa, mau ditambah acupan atau tidak dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian tentunya ada switch-nya sebenarnya bebas saja ya, tapi biasanya kami menggunakan untuk biar ergonomis saja 10 cc-an aja. Terus kemudian kasa dan duk steril tentunya. Cover probe steril ya, ini macam-macam sih, mau ditali karet gini juga bisa, pakai ya T3 itu juga bisa, tergantung kemampuan rumah sakit masing-masing gitu kan ya. Ya kalau semuanya bisa kita bisa kita akali sebenarnya dengan kualitas yang tetap bagus, tergantung dengan ketersediaan alat saja. Tapi untuk masalah kualitas gambarnya selama itu tidak terlalu tebal, itu insya Allah masih acceptable lah, nggak terlalu bermakna. Kemudian konfirmasi saraf ini yang penting juga harus
sebisa mungkin, walaupun ya mungkin kita sudah sering, wah nggak usah pakai nerve stimulator gitu ya, itu juga kadang-kadang juga kita harus masih memerlukan juga, karena USG itu kita cuma tahu satu sisi saja, tapi kemudian sebenarnya tepat atau tidaknya itu ditentukan oleh nerve stimulator itu gitu. Jadi kalau kita mau mengkonfirmasi harusnya ya pakai nerve stimulator ya. Sampai saat ini belum dihapus sebenarnya. Jadi walaupun nerve stimulator itu adalah barang yang old, tapi masih jadi gold sampai sekarang. Jadi walaupun dia itu sudah barang lama, tapi masih menjadi gold standar ditemukannya kenanya saraf itu dengan nerve stimulator ya. Karena USG itu bagaimanapun juga masih mempunyai keterbatasan seperti itu. Jadi yang paling penting, kadang-kadang juga sebenarnya kadang-kadang ada beberapa yang menyerupai saraf juga kadang-kadang, padahal bukan saraf. Nah itu juga repot, nanti kalau kita tembak kita sudah yakin masuk ternyata melesetnya gitu. Nah paling penting nerve stimulator, tapi nerve stimulator juga mungkin harus ditera dan lain sebagainya. Nah itu lain lagi. Kemudian orientasi ya, terus kemudian letak otot, sonoanatominya ya. Sonoanatominya kita harus tahu ya, berdasarkan letak otot ya. Ini juga penting, letak otot. Seringkali sebenarnya kalau kita dulu dapat pelajaran saraf itu berjalan dengan fasa arteri sama vena ya gitu. Tapi kadang-kadang sebenarnya yang paling pas saraf itu akan berjalan bersama otot gitu. Karena apa? Karena saraf itu menginervasi otot agar ototnya bisa berfungsi gitu. Beberapa kejadian juga ada variasi anatomi juga yang ini enggak berjalan dengan fasa, tapi kalau dengan otot itu pasti pas gitu. Seringkali juga kadang-kadang misalkan ini kejadian kalau saraf itu pasti sebelah lateralnya fasa ya. Belum tentu juga kadang-kadang. Beberapa kali ternyata saraf itu ada di posteriornya atau mungkin lebih di medialnya mungkin kadang-kadang. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau dengan kalau dengan otot, misalkan ini, karena kadang-kadang saraf itu dinamai dengan otot. Misalkan kayak otot interskalin gitu. Itu bagaimanapun juga dia posisinya dengan pembuluh darah dimanapun, tapi dia tetap akan ada di interscalinus. Jadi di antara dua skalin seperti itu. Jadi contohnya seperti jadi otot ini harus kita kenali, tapi ya memang agak susah karena otot nggak ada tulisannya ya. Kalau saya nggak tahu, kalau USG sekarang ada tulisannya lebih bagus ya. Ada nggak ya USG ada tulisannya, oh ini otot apa, itu lebih bagus ya. Tapi saya kira belum ada ya. Gitu. Tapi kalau di scan kemudian langsung keluar, oh ini otot sternocleidomastoid, oh ini otot sartorius, itu lebih bagus ya gitu. Tapi nggak ada sampai sekarang ya gitu. Nah, terus berikutnya ya ini ya, yang saya tadi letaknya nggak selalu sama. Terus kemudian konfirmasi dengan Doppler ya. Kalau dulu cuman hitam putih ya, kayak televisi dulu hitam putih ya, kayak zebra itu dulu juga hitam putih. Sekarang zebranya sudah berwarna ya kayak gini ya. Yaitu kemajuan juga karena memanfaatkan dari kemajuan juga teknologi, makanya sekarang sudah bisa dicek, oh ini pembuluh darah, oh ini bukan, dengan ultrasound seperti itu. Terus persiapan alat, saya pikir yang tadi sudah ada. Nah baik, ini sekarang ke superior extremity. Mungkin ini sesi yang bukan sesi, ini bagian kedua. Kita lanjut aja langsung. Atau ada pertanyaan? Langsung aja ya, tancap gas. Enggak. Sekalian mau apa? Bertanya? Omong enggak? Ya. Jadi terima kasih dokter untuk pemaparannya di sesi pertama. Kita akan masuk ke pemaparan sesi kedua, namun sebelumnya kita akan melihat dulu video produk dan perkenalan dari Together Virtual Meeting. Mengingatkan kepada setiap peserta, apabila ada pertanyaan yang timbul saat mendengarkan pemaparan dari Dr. Sony atau nanti di sesi kedua, Bapak Ibu peserta sekalian dapat
menuliskan pertanyaan itu di fitur live chat yang terdapat di bawah layar webinar. Kita akan masuk ke sesi kedua, namun sejenak kita lihat video berikut ini. It takes fast action in the ED to detect free fluid in a trauma patient. The eFast exam is the most comprehensive option for the job. But when you factor in all the clicking, scrolling, and typing you have to do to provide accurate assessment and documentation, the eFast exam is not as fast as you may want it to be. GE Healthcare has envisioned a new way to approach the eFast exam, with a navigation tool designed to simplify the assessment and documentation process throughout the patient's treatment. Significant features in the eFast navigation tool save keystrokes and scrolling, provide consistent reports from user to user, and allow for quick comparison of exams over time. These features also result in comprehensive documentation to enable accurate billing for every exam. During traditional eFast exams, labels and findings have to be manually entered for each of the scanning zones. It counts on you to remember to scan every zone and then review each of the images to make sure your report is complete. If the patient needs to be reassessed, a physician needs to scroll screen by screen to compare past findings with current status and input any new findings manually. Everything changes with GE Healthcare's eFast navigation tool. Assessing, reporting, and retrieving is now as easy as 1, 2, 3. Simply tap the zone on the diagram where you want to scan. In the zone view, select the pre-populated findings available and click Store to save. Review all zones on the anatomical diagram to ensure you've assessed each one. When the exam is complete, add your summary and store your assessment to the patient's medical exam. When repeating an exam, simply pull up a previous exam to review findings and images side by side. Need to modify an exam? Pull up the patient's eFast diagram overview and easily change the status with a tap of the screen. With simplified workflows, you save time and have all the documentation your facility needs for accurate billing. With images, labels, and documentation clearly laid out in one place. Discover how the Venue ultrasound system helps you focus on the job you were trained for. Excellent patient care. The eFast navigation tool. Simple, fast, precise.
izin juga kita habis ini diskusi ya. Apa namanya? Ya, ini sebenarnya penyegaran aja. Pasti semuanya juga sudah mengetahui ataupun sebenarnya lihat di buku juga banyak. Cuman kadang-kadang memang selalu menarik untuk didiskusikan karena ada tips dan trik-trik yang mungkin perlu kita bagi antara satu dan lainnya, itu yang menjadi menarik sebenarnya. Tapi kalau teknik dasar sebenarnya kita cari di buku, baca buku, kita praktek asal ada USG itu sudah bisa jalan ya. Karena USG itu sebenarnya ilmu USG itu kan ilmu ala bisa karena biasa aja gitu. Jadi kalau kita biasa pegang ya kita bisa. Tapi kalau kita nggak biasa ya mungkin kita pasti masih agak bingung dan sebagainya, itu biasa ya gitu. Baik, tapi semakin kita sering scanning maka akan semakin terbiasa kita mengenali struktur ya. Tadi dari blocker itu ya, itu kayak sniper, semakin kita sering mengenali benda-bendanya, semakin dari jarak jauh semakin kita bisa lihai gitu. Baik, ini adalah kita mulai dengan ekstremitas superior ya, yang mana sebenarnya ini sangat penting karena ini yang benar-benar bisa kita jelas bedanya ya praktek sehari-hari ya. Soalnya karena kalau yang inferior pasti kita paling spinal aja, gampang kasih spinal, nggak usah repot-repot, lama-lama scan spinal jet selesai gitu ya. Tapi kalau superior versusnya itu adalah versus general kan, pasti ya. Ya spinal cervical juga terlalu beresiko kan gitu. Jadi yang perlu kita kuasai adalah superior yang paling penting. Yang inferior juga kita nanti kuasai, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin kita nanti diskusi tentang teknik minimal aja yang bisa kita praktekkan. Jadi nggak usah terlalu banyak. Kalau kita mau ambil konsultan manajemen nyeri atau mungkin mau ambil fellowship pain ya, kita harus tahu detail ya semuanya yang itu. Tapi kalau misalkan kita untuk sehari-hari aja itu nggak usah terlalu detail banyak, yang kita hafalkan nggak masalah ya. Nah, syaratnya itu aja. Tinggal dia mau operasi di mana, mau operasi di daerah brachii atau antebrachii atau wrist atau hand manus, itu aja. Nanti kita lihat ya gitu. Jadi persarafan dari atas itu dari plexus brachialis itu dimulai biasanya dari C5 sampai torakal 1. Ada juga buku yang menyebutkan dia C4. Ya, dari C4 ada juga C4 atau C5 sampai torakal 1. Yang itu jadi dia nanti membentuk suatu anyaman-anyaman sehingga membentuk plexus brachialis ya. Itu dari C4 atau C5 sampai ke torakal 1. Dan bisa juga sampai kutaneusnya dipersarapi dengan di torakal kedua sampai intercostal brachialis seperti itu. Ya. Jadi kita mulainya dari atas ya, dari truncus, kemudian divisi, kemudian ada chord, ada branch, ada cabang. Ya. Nah ini semua bisa kita turuti dari atas. Interscalenus, kemudian turun dari supraclavicula, turun lagi dari infraclavicula, turun lagi di axillary. Itu aja. Mungkin kita tidak perlu empat-empatnya menguasai pun tidak apa-apa. Mungkin cuma satu blok aja, supraclavicula, cukup sudah. Ya, gitu. Jadi sebenarnya sangat simpel. Asalkan kita lakukan tiap hari. Seperti orang silat atau orang bela diri itu ya jurusnya satu aja diulang-ulang, itu mesti hafal kan gitu. Scanningnya juga kita bisa menurut mulai atas sampai bawah ya. Jadi dari truncus, division, chord, branch ya, itu scanningnya nanti macam-macam, nanti kita akan bahas satu-satu. Interscalene, supraclavicula, infraclavicula, axillary block ya, itu anatominya ya, maaf ini kaki ya. Jadi di sini ada interscalenus, kemudian ini ada clavicula. Nah, pembatasnya ini adalah clavicula, supraclavicula, ada infraclavicula. Kalau dari atas ini ada C4 atau C5 ya, C5, C6, C7, TA1, C8, TA1. Itu luas, besar, kemudian dia mengecil, menyempit, kayak bentuk jam pasir gitu ya. Jam pasir, menyempitnya di mana? Di supraclavicula. Nah, kemudian dia nyebar lagi menjadi dua.
lateral sama medial cord dan posterior cord itu di infraclavicular, kemudian dia nyebar lagi di axillary. Jadi dia nyebar lagi, dia kayak jam pasir itu besar, kecil, menyempit, kemudian besar lagi. Seperti itu. Gambaran umum untuk PMB ekstremitas atas itu ya tadi sudah kami sebutkan di depan. Dari root akar dari akarnya itu dari C5, C6, C7, C8, T1. Ya. Ini semua akan membentuk plexus brachialis ya dari atas C5, C6, C7, C8 sampai ke T1, torakal 1. Nah, kemudian membentuk truncus, ada upper, middle, kemudian lower. Ini kita lihat bisa di anatomi ya, di tekstur banyak ini ya. Kemudian division, terus cord, kemudian branch, percabangan terakhirnya di aksila ya. Nah, di aksila kemudian dia masih ada lagi terus sampai ke manus. Nanti akan kita bahas sedikit ya. Ini adalah respon motorik pada stimulasi brachialis plexus. Jadi ini penting. Tadi yang sudah saya sebutkan bahwa sebenarnya gold standarnya bahwa oh ini saraf atau tidak itu bukan dilihat tapi ya distimulasi dengan nerve stimulator ya. Jadi kalau kita mau melakukan oh ini saraf atau tidak, jarum kita itu pas di sarafnya atau tidak dengan stimulasi. Stimulasinya nanti bisa kita baca-baca, kalau lupa ya baca-baca lagi, nggak masalah. Kita sekarang punya gadget, punya handphone yang bisa browsing sewaktu-waktu, dan ini juga banyak juga dimuat di manapun juga ada. Makanya saat ini kita semakin banyak dimudahkan praktek kita sehari-hari ini. Karena teknologinya banyak, informasi juga banyak. Ya. Cuman nantinya akan berkembang ke arah diskusi-diskusi ini yang akan membuat kita semakin lebih maju lagi. Ya, seperti itu. Yang pertama interscalene block. Interscalene block, kenapa interscalene? Karena sebenarnya landmarknya gampang, lebih mudah. Dia juga nggak perlu gerakkan tangannya di bawah. Kalau kita mau operasi tangan, tentunya menggerakkan tangan itu PR tersendiri ya. Kalau tangannya sakit digerakkan, pasiennya ya bisa jerit-jerit juga kesakitan ya. Gitu. Jadi paling bagus sebenarnya kalau blok itu tanpa menggerakkan tangan. Kalau sudah diblok baru sekarang digerak-gerakkan sih enggak masalah. Tapi kalau sebelum diblok itu kalau bisa jangan digerakkan tangannya karena sakit mestinya. Panas enggak mau dok, sakit nanti gitu. Ya itu. Jadi keuntungannya dari interscalene ini dia tidak perlu untuk menggerakkan tangan. Dan dia bisa untuk ke arah klavikula, plating klavikula, operasi-operasi klavikula itu bisa. Karena dia bisa nyebar sampai ke atas juga, sampai ke C4 sedikit plexus brachialis, plexus cervicalis. Jadi cukup menguntungkan. Untuk operasi shoulder ya, minggu kemarin kebetulan banyak juga kasusnya. Banyak juga kemarin saya dapat pasien juga, ada pasien yang ternyata dari foto toraknya nggak kelihatan tapi CT scan ya, karena memang operasi di rumah sakit sekarang ada yang menerapkan harus CT scan juga kan, karena untuk scanning COVID screening COVID itu kami menemukan juga ada bula ya, multiple bula. Nah, multiple bula ini kalau kita nggak tahu kemudian diintubasi ya bisa timbul masalah tentunya kalau bulanya pecah dan lain sebagainya ya. Belum lagi kalau ternyata COVID, makanya susah juga. Makanya untuk mengurangi itu maka blok ini ada tempatnya. Makanya kemarin kita lakukan blok ya, syukur alhamdulillah cukup di blok, pasiennya tidur ringan, pasiennya nggak stres, operasi berjalan dengan baik. Ya. Dan juga recovery-nya lebih cepat. Jadi juga sebenarnya dari rumah sakitnya lebih untung karena perputaran pasien lebih cepat. Pasien segera keluar, segera dapat lagi pasien baru, keluar lagi. Jadi sebenarnya enhance recovery after surgery goal-nya. Jadi lebih cepat, pasien lebih cepat sembuh, lebih cepat mobilisasi, cepat pulang, dapat pasien baru lagi, seperti itu. Sebenarnya rumah sakit harusnya sangat mendukung. Seperti itu. Oke.
Anatomi dan zoonoanatomi. Yang pertama pasti kita dalam blog kita harus tahu anatomi dan zoonoanatomi. Jadi anatominya ini di daerah leher ya. Daerah leher kita tahu ada sternum, ada otot besar di sini ya. Kita biasanya patokannya ini ada otot besar, kemudian tip dari sternocleidomastoid ini biasanya disitulah ada terdapat nervus ini. Ini kalau di buku-buku ada yang menyebutnya ini lampu merah ya. Stop when you look the traffic light, biasanya gitu. Ada buku yang menyebut gitu. Jadi bentuknya kayak lampu merah. Ini C5, C6, C7 ya. Dia ini disebut interscalene karena apa? Karena dia terdapat di antara dua otot scalene, scalenus anterior dan scalenus medial. Ini. Kemudian di tengahnya ada interscalene ya, seperti itu. Biasanya kita juga bisa mengenalinya dengan ini sekalian ini struktur-struktur yang berbahayanya. Ada pembuluh darah, di sini ada internal jugular ya, pembuluh darah besar karotid, kemudian ada nervus-nervus yang lain yang idealnya kalau bisa ini tidak kena ya gitu. Ada nervus phrenicus, kemudian ada thoracic lung dan lain sebagainya. Jadi idealnya kita hanya menggenangi daerah ini saja ya, itu. Terus begini adalah zoonoanatominya. Ya, kita harus mengetahui bagaimana gambaran saraf ya. Saraf itu biasanya kelihatannya bisa hipoekoik, bisa hyperekoik. Kalau hyperekoik itu biasanya kalau sarafnya kecil, tapi kalau sarafnya besar ya biasanya hypoekoik. Tapi di dindingnya biasanya hyperekoik. Seperti itu, kayak gini ya. Nah, ini ototnya ya, yang tadi ya. Kalau sudah keluar tulisannya gini ya enak ya. Oh, ini anterior scalene, ini medial scalenus ya, ini sternocleidoa gitu ya. Makanya saya cari USG yang ada tulisannya gini lebih enak sebenarnya gitu. Kalau disuruh nulis sendiri itu ya agak setengah mati ya gitu. Tapi ya enggak apa-apa, tapi kalau kita lihat tiap hari kita lihat ya lama-lama ya hafal insya Allah ya gitu. Nah, kemudian ini ada struktur berbahaya. Nah, ini kayak gini ini harus hati-hati. Apakah ini suatu cord dari C7-8 ataukah ini pembuluh darah arteri vertebralis. Nah, itu kita harus tahu. Makanya nanti kalau kita harus tahu dengan Doppler, dibedakan. Oh, ini pembuluh darah, oh ini enggak. Kalau pembuluh darah harus kita jauhi, jarumnya jangan sampai ke sana. Kalau misalkan saraf, nah kita bisa blok di situ kalau memang kita perlu mau ambil C8 ya bawahnya itu. Nah, kemudian transducer dan needle insertion. Ini gambar saya kemarin ya, saya ambil kemarin ya, daripada ngambil gambarnya orang ya gambar saya sendiri aja gitu ya, biar nggak plagiat. Tapi ya memang nggak semuanya ya, masih belum rencana masih ngumpulkan gambar ya, mau dibuat tulisan-tulisan gitu ya. Ini kemarin kita scanning, kita blok yang C5, C6, 7-nya ya, kelihatan bagus ya, kelihatan bagus, bulat-bulat seperti ini, kayak traffic light ya, itu. Ini jarumnya ya. Ini jarumnya kelihatan mau ketutupan biru-biru ini ya, tapi mau menunjukkan jarum sebenarnya. Ya, ini jarumnya biru ini. Scanningnya di sini, di area leher. Kita bisa scanning ini dari medial. Nah, kalau kita dari medial nanti kita akan menjumpai di situ ada trakea, habis trakea kemudian ada tiroid, ya, tiroid kemudian ada muscle-muscle yang tadi sternocleido, kemudian ada pembuluh darah besarnya, jugularis interne, ada vena vena jugularis interne, ada arteri aorta, karotis ya, itu bisa kita scanning dan nanti kita sampai dapatkan gambaran yang tepat seperti ini, kemudian kita pertahankan dan di injeksi, mungkin kita perlu injeksi lokal anestesi dulu biar nggak terlalu sakit, kemudian baru jarumnya ya. Ini ada, ini nggak bisa diklik ya, sebenarnya saya siapkan video tapi kemudian nggak apa-apa, nanti kita lain kali kalau kita sudah ada offline kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak ya. Ini perhatian khususnya, ini pasien ini kita juga pernah mendapatkan, ini sebenarnya gini,
ada blok itu kita mengenal ada side effect, ada complication. Jadi bukan semuanya itu side effect itu nggak boleh terjadi, atau sesuatu itu begini. Memang ada risk and benefit ya, tapi itu ada yang masuk ke side effect, ada yang complication. Nah ini cara membedakannya biasanya dulu saya diajari guru-guru saya, kalau side effect itu katanya side effect itu yang diharapkan terjadi, atau kalau yang terjadi itu menguatkan dari tindakan kita itu. Artinya gini, misalkan kita lakukan interscalene. Interscalene itu nanti pasti bisa juga kalau dia volumenya itu besar, dia akan menyebar ke arah medial, kemudian jadi Horner syndrome. Itu biasa, itu bisa terjadi. Dan itu kita tidak perlu panik sebenarnya, karena seperti ini ya, kalau kita amati ini kan Horner syndrome ya, dia agak ptosis yang mata yang kiri ya, daripada yang kanan. Ini kalau ini ada videonya sih. Tadi kalau videonya lebih bagus, lebih kelihatan ya. Gitu. Itu jadi itu masuk side effect. Ya, kita cukup jelaskan aja, enggak apa-apa, nanti kalau obat lokal anestesinya habis besok balik lagi insya Allah gitu. Enggak masalah ya gitu. Kemudian ada phrenic nerve block yang mungkin kena phrenicusnya. Itu sesuatu yang sebenarnya kadang-kadang enggak bisa kita hindari saja, tidak masalah. Selama kita bisa mengenali dan kita bisa take action. Kalau mengancam jiwa kita selamatkan seperti itu enggak masalah, karena kita sebagai dokter anestesi ya memang kerjaan seperti itu ya. Orang nggak masalah apa-apa ditidurkan untuk operasi ya, kita cuman lakukan ini agar asalkan dia tidak mengganggu vital sign, vital system, airway, breathing, circulation, disability, atau kan kalau ada gangguan ke arah sana kita segera untuk melakukan tindakan, itu saya kira tidak ada masalah dan perlu kita inform consent tentunya. Gitu. Ada recurrent laryngeal, kemudian kalau ini cuma satu sisi saya kira tidak masalah. Ya, gitu. Jadi ini semua bisa terjadi ya, motor sensori blokade dari arm itu sangat bisa mungkin terjadi ya gitu. Nah, komplikasi ini lebih serius. Ini yang tidak kita harapkan terjadi sebenarnya. Bisa masuk ke subarachnoid atau subepidural sehingga dia ini menjadi lebih serius, bisa mengancam jiwa juga ya, apalagi pneumotoraks ya gitu. Tapi makanya kita pakai ultrason. Ya kalau pakai ultrason itu bisa menghindari hal-hal seperti itu. Oke. Nah, ini tips dan trik juga ya. Kalau bisa, kalau saya biasa, ini nggak ada di buku memang ya. Cuman kalau saya biasanya saya kasih bantal agak tinggi gini untuk yang interscalene, khusus interscalene. Karena apa? Karena kadang-kadang interscalene itu ya seringkali memang itu kan kita bloknya agak atas gini. Maka kita butuh ruang space khusus untuk tempat tangan kita yang memegang jarum itu di bawahnya seperti ini. Sehingga kita bisa enak, bisa nyaman. Ini saya dulu diajari guru-guru saya waktu saya belajar blok seperti itu, tapi saya cari di buku ya nggak ada itu. Tapi itu memudahkan ya, seperti tadi yang saya bilang lah, ini diskusi-diskusi semacam ini yang bisa meningkatkan keberhasilan sebenarnya gitu. Baik, kemudian selanjutnya supraclavicular block. Nah ini disebut sebagai SAB-nya tangan ya, atau subarachnoid block-nya tangan. Jadi kalau kita kena blok di situ sudah bisa kita ngeblok semuanya tangan itu ya gitu. Anatomi dan zona anatominya. Anatominya dia sebenarnya dia letaknya ya mirip-mirip dengan interscalene, tapi dia agak digeser ke arah kaudal sehingga dia lebih posisinya lebih kaudal lagi, yang mana plexusnya dari dari chordnya tadi itu melebar, kemudian dia menyempit di daerah supraclavicular ya, menyempit di situ. Di situ biasanya kita jumpai ya, kita mengenali yang pertama kita kenali adalah subclavia, arteri subclavia. Nah, dari arteri subclavia ini sarafnya itu akan berada di sekitarnya ya. Jadi biasanya ada di sekitar sini, atau biasanya disebut corner pocket, sama di daerah brachial plexus di atas sini. Ya ini bentuknya biasanya kayak anggur ya. Nah, kayak anggur ya, tergantung USG-nya juga sih, ada yang kayak anggur, ada yang mungkin kurang bagus ya kayak juwet jadinya ya gitu. Jadi ini individual. Jadi memang ini kemampuan kita scanning juga menentukan juga ya gitu. Ini saya ambil maaf sebelumnya. Ini saya ambil tahun 2014 ini ya. 2014.
Ini foto lama saya, masih ada tulisan di bawah, saya masukkan ini foto untuk 2014. Itu masih belajaran. USB-nya juga masih baru, tapi sayanya yang belajaran ya. Tapi ya lumayan lah ya. Ini masih kelihatan ya. Ini adalah saraf di sini, ini brachial plexus. Kemudian ini adalah arteri subclavia. Nah, di sini adalah corner pocket. Ini juga salah satu cabang yang harus kita blok juga. Ini area ulnaris biasanya sekitar di sini ya. Nah, ini ada first rib. Di sini ada costa 1, ini ada pleura yang terang sekali, ini pleura. Nah, ini ini paru, bawahnya paru. Jadi jangan sampai jarum kita itu menembus pleura ini. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita harus mengetahui struktur-struktur mana yang berbahaya di situ. Itu yang paling penting ya. Ada muscle, ya, kalau kita sudah mengenai ada muscle di sini, kemudian di sini ada plexusnya, kemudian ada first rib, ini ada pleura, subclavia arteri. Nah, kita bisa mengenalinya, kemudian kita blok di daerah yang tempat saraf ini aja ya. Dan kita perhatikan penyebaran dari lokal anestesinya ya, ke arah mana, itu yang penting. Dan ini corner pocket ini karena gini, karena blok supraklavikula blok itu memang dia itu ngumpul jadi satu, tapi karena ngumpulnya itu kemudian malah jadi besar dia sebenarnya. Jadi kalau kita lihat memang dia ngumpul, areanya di ngumpul situ, tapi kita lihat dia areanya menjadi lebih besar. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita kurang volumenya, itu ada bagian-bagian yang tidak terblok gitu. Nah, itu juga menentukan nanti keberhasilannya juga akan turun. Makanya kita harus memastikan semuanya kena genangan dari lokal anestesi, karena lokal anestesi itu bekerjanya karena dia menggenangi dan kemudian dia menghambat cairan belakang, dan itu baru bisa bekerja. Tapi kalau dia tidak tergenangi dengan lokal anestesinya itu ya tidak terblok gitu. Nah, tapi tenang, nanti kita ada tips dan triknya lagi bagaimana kalau terjadi partial block seperti itu. Oke. Transducer dan needle insertion-nya kita lihat di sini, ini kepala ya. Kepala di sini, sana kaudal, sini sepalat ya. Ini klavikula di sini ya. Klavikula di sini kita di supraklavikulanya. Jadi di supraklavikula. Klavikulanya nggak kelihatan, yang kelihatan first rib-nya, costa 1-nya. Ya. Nah, kita insersinya dari samping dari lateral ya, dari lateral, posterior lateral. Di sini, kemudian kita masukkan jarum. Ini sudah mulai blurred ya USG-nya. Ini arterinya di sini. Ini ada brachial plexusnya. Brachial plexusnya di sini kita genangi semua, sama di corner pocket di sini kita juga genangi semuanya. Ya, biasanya kalau sudah digenangi gitu kelihatan agak hypoechoic ya, agak hitam gitu. Oke. Kemudian blok selanjutnya infraclavicular block. Infraclavicular block ini kita tahu anatomi dan zona anatominya. Kalau tadi supraklavikula itu di atasnya klavikula, ini infraclavicular di bawahnya klavikula. Di bawahnya, jadi setelah klavikula nyebrang masuk ke bawah, bawahnya klavikula. Tetap klavikulanya juga nggak kelihatan karena cuma jadi pembatas saja. Nah, di situ kita probe-nya kita posisikan dia ya posisi longitudinal ya, sagittal ya. Itu nanti akan kita dapatkan gambarannya seperti ini. Ini ada pectoralis mayor, kemudian ini ada pectoralis minor di sini. Ini biasanya ada arteri vena ya. Kalau kita kena pressure biasanya venanya cemet ya. Ini biasanya ya vena yang bisa kita pasang CVC itu di sini ya. Ini vena subclavia ya gitu. Jadi kalau kita pasang CVC itu bisa juga kita pakai ini kayak guiding itu. Tapi ya tadi jangan di pressure. Kalau di pro pressure kesulitan malahan gitu ya. Jadi malah kadang-kadang ada yang lebih enak nggak pakai USG daripada pakai USG. Karena apa? Karena ternyata teknik tangan kita yang keliru. Kita pressure dari vena, venanya jadi cemet, di insersi jarum nggak kena gitu ya. Ini sedikit nyebrang ya untuk pasang CVC ya tadi ya. Jadi itu yang penting tadi ada beberapa movement yang perlu kita ingat untuk manuvernya ya itu. Nah, di sini
Di sini kita bisa lihat, di sini ada kumpulan saraf ya. Ini ada cord lateral medial sama posterior. Nah, ini harus kita genangi semua. Area sini, cord lateralnya, kemudian posterior cord, kemudian medial. Ini harus kita genangi semua ya. Kita lihat pengembangannya harus digenangi ya. Posisinya seperti ini. Probe-nya, transdusernya kita posisikan seperti ini ya. Insersi jarumnya ini bisa atas, bisa dari sefalat ke kaudal, bisa kaudal ke sefalat, tapi mungkin lebih nyaman kalau dari sefalat ke kaudal seperti ini ya. Kemudian kita lihat nanti penyebarannya. Ini ada lokal anestetik di sini ya, penyebaran lokal anestesinya. Kita lihat apakah sudah menggenangi semua plexusnya. Kalau masih ada yang belum tergenangi, kita arahkan jarum kita ke arah saraf yang belum kita genangi itu. Walaupun sudah twitching, tapi belum nyebarnya belum oke, kita sebarkan aja. Makanya kerjasama yang bagus antara USG sama nerve stimulator akan menambah keberhasilan. Nah itu. Kemudian axillary block. Ini anatomi dan zona anatomi dari axillary block. Ini juga saya ambil foto tahun 2014 ya. Dulu MHC belum ada jadi saya masih pakai USG jadul saya. Sekarang masih ada juga. Ini USG cukup bandel ya. Ini tahun 2014 dulu saya ngambil. Ini foto lama masih ada ya. Ini axillary, blok axillary. Di sini sisi anterior lateral, sisi ini sisi medial, posterior. Ini kalau kita secara skematis bentuknya kayak gini ya. Ini kita harus tahu ada beberapa patokan. Yang pertama adalah arteri aksilari, kita harus tahu. Arteri aksilari yang ini A ini. Nah, ini harus di sini. Nah, kemudian dari arteri aksilari ini kita melihat ini ada humerus di sini. Ini caput humeri di sini kita harus mengenali caput humeri, arteri aksilari. Nah, biasanya di tengah sini ada musculocutaneus. Musculocutaneus itu orang bilang kayak mata kucing ya. Ada mata kucing, ada mata rakun atau mata apa ya gini ya. Ini ya bentuknya kayak gini nih ya. Nah ini nanti ada semua kita blok dari musculocutaneus dan juga di plexus di aksilari di sini ya. Nah kalau kita pas ketepaan bagus, anatominya bagus, USG-nya bagus, yang scanning juga nggak ngantuk gitu ya, itu mungkin kita bisa kelihatan. Ini ada kita belajar ada saraf-saraf di sekitar arteri ya. Nah, ini ada di sini, biasanya ini ada tempatnya nervus medianus di sini. Ini tempatnya nervus ulnaris agak belakang, kemudian ini tempatnya nervus radialis ya, ini. Tapi ini juga bisa kadang-kadang ini tempatnya agak di depan sini, ini agak di depan sini ya, medianusnya agak di depan atau mungkin mediusnya ke belakang atau ke atas sana, bisa terjadi. Beberapa kali saya juga ngadili, yang paling penting ya kita lihat aja penyebarannya. Ya, kita sebarkan ke semuanya sehingga bisa tergenangi yang itu. Makanya itu pentingnya USG. Pentingnya USG seperti itu. Jadi kita bisa melihat langsung real time ya. Nah, di sini ada otot-otot, ini ada bicep, ada tricep. Ini ada otot bicep, tricep. Ya, otot-otot ini, kemudian ada fascia di sini. Kadang-kadang saya juga genangi fascia ini juga mungkin untuk meningkatkan efek infiltrasinya. Terus kemudian needle insersinya. Jadi ini dari arah dari arah anterior ya, anterior lateral ya. Kita masukkannya ya. Kalau kita landmark, pakai landmark aksilari yang landmark itu kita masukkannya kan dari medial ya, dari arah sana, dari arah medial sana tanpa USG ya dulu ya. Nah, kalau pakai USG kita dari arah lateral. Ada keuntungannya sebenarnya dari arah lateral. Karena apa? Karena dari lateral ini itu kita bisa menjangkau musculocutaneus yang arahnya agak di anterior lateral sini ya gitu. Tapi kalau dari sini, dari medial sini, kadang-kadang kita nggak bisa menjangkau daerah belakang sini. Nah itu salah satu keuntungan pemakai PNB aksilari dengan menggunakan ultrasound. Itu kita bisa menjangkau semua sarafnya dengan cukup sempurna, cukup bagus. Makanya saya bisa katakan walaupun yang ngeblok juga baru belajar pun, itu kadang-kadang angka keberhasilannya tinggi karena sebenarnya ini cukup sederhana. Axillary block itu sangat sederhana, sangat-sangat sederhana. Bahkan kadang-kadang saya tanpa seringkali itu juga tanpa PNP, tanpa nerve stimulator itu cukup mengenai area arterinya itu kadang-kadang juga
Bisa ya, seringkali hampir 90% lebih insya Allah itu bisa. Ya, karena mungkin tidak ada nerve stimulator atau mungkin nerve stimulatornya kabelnya pedot ya, kabelnya putus dan lain sebagainya ya. Karena kan itu juga barang elektronik juga ya. ECK itu cukup menggenangi arteri, kemudian kita tambahkan juga muskulokutaneusnya, itu biasanya kelihatan juga, kita genangi segitu sekitar 3 sampai 4 cc, itu bisa cukup excellent. Ya, perhatian khususnya ya pasti ada side effect, motor blokade dari ekstremiti superior ya atau partial duration anesthetic. Kemudian ya mungkin ada discomfort juga kadang-kadang kalau kita tidak siapkan pasien itu dengan KIE yang baik ya. Soalnya kadang-kadang pasien itu merasa tebel itu juga nggak enak gitu kan gitu. Apalagi merasa tangannya lemes ya gitu ya. Kalau kita nggak beritahu pasiennya ya nggak comfort gitu. Apalagi kalau kita beritahu dengan yang baik ya, insya Allah menjadi nggak nyeri ya, menjadi tebel dan nggak nyeri, dia bisa istirahat seperti itu. Kalau komplikasinya ya relatif sebenarnya cukup aman ya, apalagi pakai USG. Untuk infeksi ya kita bisa mencegahnya dengan desinfeksi yang baik, tentunya sekarang sudah cukup banyak desinfektan yang cukup bagus. Kemudian nerve damage kita bisa menghindari saraf itu hanya dengan di perineuralnya saja ya. Kemudian local anesthetic toxicity ya kita bisa satu mungkin mencampurkan dengan adrenalin, atau mungkin kita tidak menggunakan volume yang besar karena itu kita sudah pakai ultrasound seperti itu. Vascular injury ya kita bisa menghindari dengan USG ya gitu. Bleeding dan lain sebagainya, hematom ya kita bisa cegah karena kita pakai USG. Nah, ini ada tips dan triknya selanjutnya, Pak. Sekarang permasalahannya kalau yang tadi plexus yang atas dari mungkin interscalene atau kita coba yang tadi ya supraklavikula. Oh, supraklavikulnya kurang oke ternyata, yang pas dioperasi yang dicek areanya tebal tapi yang pas dioperasi sakit. Nah, itu yang paling menyakitkan ini. Blok itu paling menyakitkan seperti itu. Yang pas area yang tidak dioperasi tebal, yang pas dioperasi sakit. Nah, itu paling menyakitkan. Tapi tenang aja, kita banyak ultrasound. Satu, kita kenali dulu daerah mana yang tidak sempurna ya. Nah, ini area ulnar nerve itu di daerah sini ya. Jari ke 345 posterior, kemudian jari 34, kemudian area medianus itu seperti ini. Terus ini area radialis itu seperti ini. Nah, ini area mana yang kurang oke. Nah, selanjutnya kita bisa per-oke lagi. Nah, gitu. Kita bisa memperbaiki dengan tembakan di wilayah area yang lebih distal ya. Maaf. Jadi misalkan yang kurang oke radialis, kita cek aja nervus radialisnya, kelihatan dengan ultrasound ya, sangat kelihatan ya di sekitar antebrachii. Oke, kita lihat oh itu nervusnya, tembak di sini, genangi aja mungkin 45 cc selesai ya. Atau mungkin ulnaris yang enggak oke ya, ulnaris kita cek aja pakai ultrasound di sini ya. Sini ada sisi lateral medial, di sini ada tendon flexor caput ulnaris, kemudian ini ada nervus ulnaris yang berdampingan dengan arteri ulnaris. Bawahnya ada os ulna. Oh, tembak itu ya itu ulnaris, tembak di situ ya gitu. Atau mungkin medianus lebih gampang lagi. Bisa kita susuri dari distal ke proksimal atau proksimal dari distal ya. Kita cek tembak, setelah kita kenali oh nervus medianus, kita tambahkan, itu selesai. Jadi kita bisa mengevaluasi. Makanya sebenarnya yang paling penting adalah manajemen waktu sebenarnya. Jadi manajemen waktu yang baik pada saat blok. Jadi kalau misalnya operasinya jam 9 ya kita blok mulai jam 8 gitu. Artinya apa? Artinya biar kita bisa ada waktu untuk mengevaluasi dan juga ada onset of action-nya. Jadi blok juga ada onsetnya, nggak langsung ditembak langsung operasi diiris, enggak, karena dia butuh waktu ya, sekitar 15 menit sampai setengah jam itu baru bisa efek maksimal biasanya ya. Oke, yang itu tadi sudah superior, itu tadi kalau sudah kita kuasai insya Allah untuk urusan-urusan operasi ekstremitas superior sudah bisa kita lakukan ya. Nah, kemudian kita lanjut ke lower extremity. Lower extremity ini sebenarnya lebih rumit menurut saya, jauh lebih rumit. Dan areanya karena areanya besar, jadi kita perlu blok di beberapa titik. Sebagai contohnya kita mungkin harus kombinasi,
Kalau kita ingin blok yang bagus, kita harus kombinasi di 2 titik antara yang mensarafi yang bagian belakang sama bagian depan, seperti itu. Misalkan plexus lumbal dengan siatik ya gitu, atau mungkin yang lebih bawah lagi ya. Cuman di sini saya sederhanakan aja menjadi 2 saja, jadi nggak usah terlalu banyak ya. Mengingat juga ataupun blok-blok arah bawah, pokoknya kita bisa melakukan 2 itu sudah cukup. Yaitu yang pertama, kita perlu mengetahui sebenarnya gambaran persarapan dari tungkai bawah ya. Kita tahu di situ ada plexus lumbalis dan ada plexus sacralis ya. Kalau kita mengetahui original dari syaraf itu, dia berasal dari lumbal 1 ya, lumbal 2, 3, 4, 5 ini ada plexus lumbal. Kemudian dia akan membentuk persarafan untuk ke arah ke depan ya, termasuk nervus femoralis ya. Kemudian yang L5 ini sama daerah sakral 1, 2, 3 juga akan membentuk siatik yang mensarafi mayoritas bagian belakang dan lateral. Nah, ini cukup kita hafalkan 2 saraf ini, itu sudah sangat banyak membantu ya gitu. Ya kalau nggak mau repot-repot, nggak ada kontraindikasi spinal, ya spinal aja sebenarnya selesai gitu. Tapi kalau mau agak punya tantangan ya di blok gitu ya. Yang kadang-kadang ada posisi-posisi yang tidak bisa spinal, atau mungkin kalau spinal kan paling enggak orangnya harus duduk atau harus miring, lateral decubitus. Nah, mungkin pasiennya nggak bisa posisi itu, ya kita tempatnya adalah PNB ini gitu. Ya memang ini membutuhkan, karena ini tadi adalah ilmu ala bisa karena biasa ya, seharusnya kita mengasah kemampuan kita sehingga semakin sering kita lakukan semakin tinggi keberhasilannya. Jadi kalau pasiennya sebenarnya gampangannya, maksud saya seperti ini, kalau pasiennya itu sebenarnya nggak ada masalah pun, spinal bisa, ya kita coba latihan PNB aja harusnya gitu. Agar kalau nanti pas benar-benar pasien itu nggak bisa di spinal, benar ada kontraindikasi absolut dengan spinal atau epidural, kita lakukan PNB ini seperti itu. Jadi di tempat saya belajar dulu dengan beberapa senior, itu semua yang masalah kaki walaupun bisa di spinal dilakukan PNB sebenarnya untuk mengasah skill saja, karena ini adalah ya ilmu kelihatan sebenarnya. Siapa yang melakukan lebih banyak dia akan lebih presisi gitu ya gitu. Lalu yang sering digunakan ya seringnya ada femoral. Femoral ini bisa kita lanjutkan dengan FICB. FICB ini fascia iliaca compartment block. Jadi dia itu kompartemen. Jadi sekarang itu lagi musim, lagi berkembang banyak bagaimana blok-blok itu mengeblok daerah fascia-fascia. Karena apa? Karena fascia-fascia itu akan dilalui saraf. Karena tadi filosofinya kan saraf itu akan mempersarafi atau menginervasi otot. Jadi ketika dia melewati mempersarafi itu artinya dia melewati daerah situ. Kemudian menginervasi, mempercabangi dari situ, artinya dia melewati daerah otot-otot tersebut. Nah, otot itu biasanya ada fascianya. Nah, fascia-fascia itu yang kita sekarang isi ya. Keuntungannya sebenarnya satu, kita tidak mengelukai sarafnya, artinya kita tidak mengenai sarafnya dengan jarum kita cukup menggenanginya di kompartemen-kompartemen yang mengandung saraf di situ, yang ada sarafnya di situ berjalan. Jadi kalau kita ini filosofinya kan, kalau saraf itu kan keluar dari saraf pusat tulang belakang itu, kemudian dari spinal, kemudian dari keluar ya root, keluar lagi sampai ke perifer. Nah itu kan dia berjalan-jalan di otot-otot yang dipersarafi. Nah itu kita genangi situ. Nah USG ini itu memungkinkan kita untuk menemukan sebenarnya blok-blok baru ya. Makanya sekarang yang rajin ya, mungkin banyak juga ahli-ahli yang rajin scanning itu, dia akan scanning terus. Scanning, oh saraf ini berjalan di sini, coba saya bloknya di sini, seperti itu akhirnya. Jadi makanya sekarang banyak blok-blok interfasia yang berkembang sampai saat ini. Ya itu perlu kita coba sebenarnya juga, perlu kita berlatih juga ya, karena semakin sering kita latihan ya semakin bagus. Salah satunya yang berkembang adalah FICB ini, fascia iliaca compartment block. Di mana di dalam fascia iliaca itu nanti ya kita akan bahas di fascia iliacanya, bagaimana saraf-sarafnya dari sekitar situ.
Itu di sisi anterior sama medial, dan di sisi belakangnya biasanya kita gluteal, ya, saraf gluteal. Itu originnya dari semuanya dari plexus lumbalis sama plexus sacralis membentuk saraf-saraf yang mempersarafi atas dan depan dan belakang. Ada femoralis dan FICV, fascia iliaca compartment block. Di sini ini nyambung ya. Kalau dulu kita kenalnya cuma femoralis ya. Blok femoralis sudah, di blok femoralisnya udah selesai. Padahal sebenarnya kita bisa lebih meningkatkan lagi fungsi analgesianya lebih lengkap lagi kalau itu masuk di fascia ilicanya, karena di sana menyebar, kita bisa mengeblok lebih banyak saraf ya yang lewat situ. Anatomi dan zona anatominya yang femoral nerve ini di sini ya, di sini di daerah kita di area femoral ultrasonnya. Kemudian kita pengenali ada femoral vein, ada femoral artery, kemudian nerve. Ya ini yang saya lihat, yang saya contohkan tadi ini adalah perjalanan yang umum tapi kadang tidak setia ya gitu. Artinya gini, artinya kadang sarafnya itu bisa di bawah sini, kadang arterinya yang ada di bawah, ada arterinya kadang di atas, femoralnya ada, femoral veinnya itu ada di bawah gitu. Jadi ini bentuk idealnya kayak gini, tapi kalau kita USG ini bisa ganti-ganti posisinya kadang-kadang ya gitu. Nah, makanya perlunya USG. Nah, kita harus mempersarafi target kita harus mengeblok target kita adalah apa? Femoral nerve di sini. Nah, femoral nerve ini kita blok pakai USG. Nah, kita lihat di sini ya. Ini posisinya di sini ya. Ini femoral artery, ini femoral nerve-nya di sini. Ini ada fascia iliaca. Nah, ini fascia iliaca ini di sini. Nah, kita lihat kalau di skemanya ini, gambar skematisnya ini, femoral nerve itu berada di dalam fascia iliaca sebenarnya, kompartemen. Terus kalau ke sana juga bisa ada beberapa sumber yang menyebutkan dia masuk ke obturator juga. Terus kemudian dia ke sana ke arah lateral, nanti ada femoralis cutaneus lateral, kemudian naik juga ya. Itu bisa kita kena blok semua. Ya, kalau kita sebarkan lokal anestetik itu masuk di fascia iliaca ini. Ada dua pendekatan karena memang fascia iliaca ini luas ya, lebar ya. Dia bisa di daerah inguinal sini, dia juga bisa di suprainguinal pendekatannya. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Transducer dan needle insertion-nya ada dua, satu di inguinal level. Ya tadi, berarti kita harus cari nervus femoralisnya, kita sebarkan, kita terus susuri untuk ke lateral, atau di suprainguinal level. Nah, kalau di suprainguinal level ini kita mencari fascia iliacanya pada area suprainguinal, kemudian kita cari deep circumflex iliac artery, ya, itu. Posisinya agak berbeda probe-nya. Kalau di inguinal level, probe-nya itu dia probe-nya gini, potongan short axis untuk sarafnya ya. Jadi di femoral, di area femoral, kemudian kita akan mendapati gambar seperti ini. Ini fascia iliacanya. Ini femoral artery, ini nerve-nya. Ya. Kemudian kita genangi di area femoral nerve ini. Kalau dulu blok femoral ya ini tok cukup. Ya. Nah, kalau sekarang kita genangi lagi nih. Genangi sini terus ya ini ya. Ini selain di femoral nerve-nya kita genali lagi ke arah lateral terus. Ini insersi jarum kita ya. Terus sampai ke musculus sartorius. Terus ini kalau kita genangi terus ini bisa menjalar ke atas sana sampai ke arah blok-blok di nyambung sama perut itu ya, kayak otot-otot obliquus externus, kemudian di situ kemudian ada trapezius abdominis plane, itu nyambung semua gitu. Jadi ini yang tadi dia akan berjalan di fascia-fascia itu tadi ya gitu. Nah, itu kalau di scanning ya menarik sebenarnya. Scanning, di nerve tracking sampai dia kemana-mana gitu. Nah, kalau kita isi fascia itu ya tergantung kita mau ngisi berapa cc aja. Prinsipnya kalau kita blok fascia itu semakin kita isi banyak ya makin dia menyebar ya gitu. Nah, pendekatan kedua yaitu pendekatan suprainguinal level. Di sini dengan suprainguinal approach ya, posisi transducernya kita posisikan seperti ini. Jadi ini ada iliac bone, kemudian kita geser sedikit, kemudian kita cari di sini ada deep circumflex
iliac arteri, di sini ada iliacus, ya. Kemudian kita yakinkan lagi apakah benar ini distruk kompleks ini benar-benar arteri yang berasal dari iliaca externa, ya, cabangnya. Kemudian kalau sudah yakin, kita sebarkan obat lokal anestesi kita itu, ya. Penyebarannya nanti akan seperti ini. Nah, mengisi fascia iliaca ini. Ini arah ke atas. Dulu saya pernah jelaskan juga bahwa saya pernah belajar bahwa kalau ini kita isi, itu kayak kita mompa itu kembang kempis. Kita isi dia ngembang, sebentar lagi dia kempis. Kita isi lagi ngembang, sebentar lagi dia kempis. Seperti itu kalau dia pas persis di fascianya. Sampai dia kayak ya kita kayak ngisi itu aja, ngisi dipompa aja, pompa nyebar, pompa, nyebar, habis. Nah, itu sampai nyebar kemana-mana, bisa ke arah bawah juga bisa ke arah atas, seperti itu. Nah, ini akan memberikan efek analgesia yang lebih luas. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah siatik. Nah, kalau saya tadi ada cabang-cabangnya dari nervus femoralis dan teman-temannya. Nah, sekarang yang plexus sacralis sama lumbal bawah membentuk siatik. Nah, siatik ini yang dari arah bawah. Nah, pasien-pasien ini blok kita sehari-hari ya. Jadi kalau pasien-pasien yang tidak bisa miring, tidur lateral karena kakinya mungkin ada eksternal fiksasinya, atau mungkin ya teman-teman orto kadang-kadang pasang apa ya, macam alat-alat macam ilizara atau apa itu ya, yang menyebabkan dia terbatas geraknya, kita bisa anterior approach. Anterior approach juga bisa kita lakukan karena sebenarnya sarafnya itu apalagi sekarang sudah USG sudah makin canggih, sudah makin nyaman lagi dilihatnya. Kita bisa mengetek nervus siatik itu dari anterior, ya. Tapi probe-nya kita harus ganti karena lebih dalam ya. Lebih dalam kita pakai curve yang low frekuensi sehingga daya tembusnya tinggi. Nah, ini kita akan mengenali di sini ada arteri femoralis yang tadi tempatnya kita ngeblok arteri femoralis itu. Kemudian ini ada femur. Nah, siatik itu dia berada di sekitar sini. Bisa di sini kadang-kadang, bisa di sini, ya, di daerah sini, sciatic nerve, ya. Biasanya kedalamannya sekitar 6 sampai 8 cm kalau kita ukur. Nah, makanya juga kita perlu adjust juga kedalaman ya. Kalau gini kita setting 15 cm, nggak kelihatan, kecil sekali akhirnya, ya gitu. Makanya kita perkirakan, kita baca kira-kira kedalamannya sekian-sekian. Oke, kita setting kedalamannya sekian. Nah, itu pentingnya. Nah, kemudian setelah itu kita sudah kenali strukturnya, baru kita tembak. Bisa dari lateral, bisa dari medial. Terserah. Kalau lateral bisa dari sana, medial dari sini, ya. Biasanya kita kalau dari lateral kita akan menjumpai di sini ada nervus obturator yang kena juga blok, kadang-kadang kalau kita hidupkan nerve stimulator dia ikut berdenyut juga. Kemudian sampai ke dalamkan lagi baru dia denyutannya hilang, ganti denyutan dari sciatic nerve. Yang berikutnya adalah kalau tadi dari belakang, dari depan, kalau pasiennya bisa miring ya kita bisa dari belakang. Cara lama ada cara lapet sama parasakral, ya. Kita bisa pakai USG juga. Kita lihat di situ USG. Di sini ada gluteus maximus, kemudian di sini ada sciatic nerve, ini ada iliotibial ischias, terus kemudian di sini ada femur, trochanter. Ya, di tengahnya sini dia kayak gantung ya di sini ya. Ini sciatic nerve, ya. Nah, ini gambarannya kira-kira seperti ini, posterior approach. Ini ada tuberositas ICI di sini, kemudian ini ada femur, ini otot gluteus maximus yang besar. Nah, ini ada sciatic nerve, di sini yang gantung. Nah, kalau dari posterior ya lebih pendek jaraknya, sekitar 5 cm ya, karena memang dia tempatnya di belakang, jadi ya lebih pendek. Gambar lainnya seperti ini, ya sebenarnya kita semakin sering melihat gambar semakin hafal kan gitu. Oh, gambar ini karena tiap walaupun ada pakemnya, tapi memang setiap orang itu mesti mempunyai kekhasan tersendiri. Ada yang gampang dilihat, ada yang susah seperti itu. Nah, ini di sini ya. Tempatnya kita posisikan miring lateral decubitus seperti ya kita blok secara nalmak itu. Terus kemudian kita pakai ultrasound yang curve.
Terus kita lihat ada otot-otot di sini, ya. Kemudian sciatic ada di sini di antara ischial tuberosity sama greater trochanter, ya, itu. Ini adalah penyebaran lokal anestesinya, ya, di sini, ya. Bisa juga sampai atas ini juga nggak apa-apa, yang dia bisa kita sebarkan semua, ya. Bisa nembaknya dari medial, bisa dari lateral, selera aja, nggak masalah. Sisa sini bisa dari sini. Oke, penting terakhir bahwa walaupun blok ini adalah sesuatu yang mungkin bagi kita resikonya lebih kecil, tapi tetap kita harus inform consent karena memang ya masih ada resikonya juga, gitu ya. Ini surveinya di ASRA itu 800 orang anggota ASRA itu ternyata komplikasinya juga lumayan banyak, gitu ya. Ya, tapi memang ya kalau dibandingkan general yang tentunya mungkin lebih aman ya. Tapi ya ada juga itu yang cardiac arrest lah macam-macam. Karena memang kita juga pakai obat lokal anestesi yang memang tidak bisa sembarangan juga. Dia punya toksisitasnya harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita wah belum tergenangi kita tambah lagi, belum tergenangi kita tambah lagi. Kita sudah lewat dosis toksisitasnya sudah 3 ampul lah, itu tambah lebih berbahaya gitu. Nah, kita harus tahu kapan kita memulai, kapan kita stop ya. Kalau memang sudah susah, ya sudah. Kita switch ke general atau mungkin kita kombinasi dengan general, mungkin lebih aman seperti itu. Ya. Oke, ini terakhir pasien ini tahun berapa? Ini sudah agak lama ya, dengan Dr. Pujo, dengan Dr. Syahrul ya, sana di Jember. Dengan Prof. Rita, waktu itu kita juga bikin kasus tahun 2015 di ESRA di Slovenia dulu. Nah, ini kita presentasikan bagaimana blok supraklavikula dengan PCA ya, itu bisa memberikan efek analgesia yang cukup bagus pada pasien ini ya. Kita lihat nih begitu suffering pasiennya. Ini anak-anak ya, anak-anak usianya kalau nggak salah sekitar 10 tahun, 7 atau 10 tahun waktu itu ya. Itu osteosarkom besarnya segini, ini nyeri juga dan dia itu nggak mandi sebulan atau 2 bulan nggak mandi dia ya, karena nyeri. Kemudian dilakukan untuk amputasi ya, lakukan amputasi ya general, kita blok juga untuk mengurangi resiko phantom limb juga. Kemudian kita berikan alat PCA ini sudah dipotong pasca operasi, ini mau difoto, dia izin untuk mandi dulu. Ya. Dia izin mandi dulu pakai bantal, tidurnya kita lihat sangat berbeda antara ini yang suffering sekali dengan pasca operasi yang dia lebih sumringah ya, lebih baik kondisinya, tentunya ini akan meningkatkan kualitas hidupnya. Oke, terima kasih. Itu dari saya yang bisa kita sampaikan, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Dr. Sony atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin memberikan pertanyaan, dapat menuliskan di fitur live chat yang terdapat di bawah layar webinar. Form absensi akan diberikan pada akhir sesi tanya jawab. Mohon para peserta untuk mengisi absensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Berikut ada pertanyaan yang sudah masuk, dokter. Pertanyaannya yang pertama dari webinar POC 19. Mohon bimbingan untuk blok area wajah, telinga, dan scalp. Baik, terima kasih. Jadi itu memang tantangan tersendiri ya. Jadi blok-blok itu karena bloknya itu superficial. Kalau dulu saya punya bukunya buku lama sekali, itu blok facialis itu dengan landmark ya. Tapi memang saya pelajari situ agak susah ya. Landmarknya di sini 5 cm ke sini berapa senti itu ya kayak menerka-nerka ya. Akhirnya mungkin ya bisa mungkin, tapi mungkin keberhasilannya mungkin agak kurang ya. Tapi kalau sampai saat ini sebenarnya bagus juga kalau kita punya USG yang probe-nya yang high frequency ya. Yang high frequency biasanya di atas 18, ada yang
22, 23 ya. Itu lebih bagus lagi, dia akan jelas. Sebenarnya dia akan kelihatan itu saraf-saraf itu dengan arteri-arteri pembuluh darah yang kecil, dia berjalan bersama sarafnya apa semua itu bisa mestinya kita bisa lihat. Nah, perkembangannya ke arah sana nantinya. Jadi kita bisa lebih presisi. Jadi kita kalau blok juga kita tidak menggunakan jumlah volume yang besar ya, cukup kecil aja low volume di blok dengan menggunakan probe yang sesuai, yang high frequency, mungkin itu. Baik dokter, Ya. selanjutnya ada pertanyaan. Bagaimana pendekatan untuk blok supraskapular untuk nyeri daerah bahu? Ya, supraskapular ya. Tadi memang ya, tadi yang kita presentasikan supraklavikular ya. Kalau ini supraskapular ya. Nah, supraskapular ini kita ya sebenarnya kalau ada gambarnya bagus ya, lebih enak ya. Jadi kita biasanya saya sering mengerjakan juga. Mungkin teman-teman yang lain yang punya pain klinik tentunya itu sering mengerjakan karena ini adalah satu untuk diagnostik juga. Yang kedua adalah ya pasien itu akan nyaman kalau dia datang ke tempat kita kemudian dia keluar itu sudah minimal nyerinya sangat berkurang ya. Nah, supraskapular blok ini bisa mengeblok nyerinya pasien itu sekitar 80% dari area bahu ya. Nah, biasanya kita ambil di supraskapular node-nya itu, kemudian kita pakai ultrasound di situ, kita ambil biasanya ada arteri yang berdenyut, artinya kecil ya di pas di bawahnya itu ya, cekungannya di node-nya itu. Kita genangi saja di situ, itu mungkin sekitar, biasanya saya sekitar 5 cc, 6 cc atau 7 cc gitu, cukup tergenang, penyebarannya cukup bagus di situ, itu bekerja. Nah itu sebenarnya cabang juga dari atas, dari plexus brachialis, cervicalis itu masuk ke situ juga, salah satu cabangnya. Jadi kalau kita sudah ngeblok interscalenus ya kena juga, tapi itu mempersarafi hanya dia sensorisnya ya. Jadi nyaman sekali, pasiennya sensorisnya nggak sakit tapi dia masih bisa digerakkan ya itu. Baik dokter. Oke, itu mungkin. Selanjutnya, setting nerve stimulator untuk axillary nerve berapa MA, MS sama HZ-nya? Ya, jadi biasanya nerve axillary itu sebenarnya gini, kalau saya pribadi dengan sudah menggunakan ultrasound itu dan itu sudah kelihatan itu biasanya saya enggak menggunakan. Kalau dulu kita pakai yang landmark itu kan 1,5 ya, 1,5, kemudian tujuannya semakin kencang, semakin oke, semakin banter, dia dikecilin sampai target 0,3 atau paling kecil 0,2 lah, jangan sampai kurang dari 0,2 karena dikhawatirkan intraneural. Nah, kalau saya pakai USG itu kadang-kadang kan soalnya twitch itu juga nggak nyaman ya untuk pasien ya. Tapi ini individual sih, tergantung praktek kita sehari-hari. Tapi kalau saya pribadi biasanya saya mulai sudah 0,5, 0,4 atau bahkan 0,3 kalau sudah jelas betul 0,3 miliampere cukup. Frekuensinya bisa kita 1 atau 2 kalau misalkan, itu tergantung frekuensinya mau kita cepat atau kita lambat. Ya sebenarnya kalau cepat ya pasiennya semakin nyeri karena dia lebih cepat dilakukan twitching. Tapi kalau misalnya kita mau sudah yakin, sudah enak ya 1 Hz itu sudah cukup sebenarnya. Ya, dengan setting 0,3 itu juga sudah sangat nyaman sebenarnya. Untuk cuman sekedar untuk memastikan saja, apalagi nervous axillary itu biasanya kita kadang-kadang seringkali tanpa menemukan twitchingnya pun kita sebarkan di axillary-nya, kita penting tapi kita aspirasi dulu ya. Kita aspirasi dulu sehingga tidak intervasasi itu sudah bekerja, akan berhasil biasanya gitu. Jadi tidak terlalu membutuhkan yang besar. Biasanya cuma 0,3, 1 atau kalau mengira ragu ya 2 Hz. Tapi kalau misalnya kita cukup 1 Hz cukup. Baik dokter, terima kasih. Selanjutnya, mohon bimbingan dok untuk blok
transversus abdominis plane dengan blind prosedur? Wah, ini tadi contohnya pakai ya, kita topiknya pakai USG. Kita mundur ke belakang nih. Nggak apa-apa. Jadi kalau TAP memang transversus abdominis itu awalnya itu blind. Dulu sebelum ada USG memang. Karena USG ini kan ya baru berapa dekade ini kan masuknya ya. Jadi kita harus mengenali daerah untuk insersi jarum TAP block itu. Kalau pakai USG sekarang kita bisa mau pendekatan, sebenarnya transversus itu kan luas ya. Sebenarnya transversus itu luas. Nah, kita bisa mau di mana, area mana, mau ke arah anterior, ke arah posterior, ke arah subkostal, itu bisa semua pakai ultrasound. Bisa kita lihat ya. Dan kita menyesuaikan dengan tingginya irisan. Tapi kalau dulu blind tanpa USG, kita harus tahu triangle of Petit. Ya, triangle of Petit itu nanti Petit itu orang Jerman ya. Sebenarnya orang bedah. Namanya Petit itu orang bedah yang menemukan triangle of Petit itu, dia di situ diinjeksikan, kemudian ada double pap. Sampai kena double pap gitu ya. Kemudian kita lakukan masukkan cairan lokal anestesi di situ. Harapannya dia akan mengenai di fasia antara transversus abdominis plane sama obliquus internus. Karena ada dua pap. Pap yang pertama obliquus externus, pap kedua obliquus internus. Nah, di situ kita lakukan penyebaran lokal anestetik. Ya, mungkin kalau bayangan saya sendiri sudah jarang, bahkan mungkin sekarang nggak pernah saya melakukan blind TAP ini karena saya baca di literatur ada banyak gagalnya gitu. Karena itu kan TAP itu kan lapisannya tipis ya. Jadi kalau lebih bagus pakai ultrasound, bisa kita lihat, bisa kita selipkan di fasianya gitu. Tapi kalau memang mau blind ya pakai jarum, lebih bagus pakai jarum blok karena apa? Kan dia lebih kerasa. Jangan pakai spinal, kalau pakai jarum tajam kurang terasa dia. Kan sering joblos. Jadi kalau triknya kalau blind itu pakai jarum tumpul lah ya. Jarum tumpul itu jarum PNB. Itu dia lebih kerasa. Pap double pap di triangle of Petit masuk di situ ya mungkin bisa 15 cc sampai 20 mungkin satu cc ya. Kalau kita ragu ya naikkan sampai 25 cc ya enggak apa-apa kalau ragu gitu. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Dok. Oh, oke. Ya, karena waktunya iya, habis ya. Oke. Ya. Menarik sekali, tapi pertanyaan terakhir, untuk penggunaan jarum blik kateter, apakah ada batasan pengisian obat anestesi bila blik di daerah target sudah berkurang? Untuk kateter continuous ini ya. Berarti ya. Untuk kateter continuous itu biasanya ini kan batas mungkin pertanyaannya terkait dengan dosis toxicity-nya mungkin ya. Jadi sebenarnya dosis toxicity itu kita khawatirnya itu kalau dia itu sebenarnya dilakukan dengan jumlah besar pada awal-awal. Jadi dilakukan jumlah besar. Nah, di saat itu ketika metabolismenya itu masih belum bisa metabolisme itu dengan baik, kemudian dia meningkatkan kadarnya di plasma dan masuk pembuluh darah, apalagi masuk pembuluh darah masuk ke sirkulasi pembuluh darah. Dari situlah dia akan terjadi suatu LAS atau lokal anestesi systemic toxicity, karena dia lokal anestesi yang harusnya tidak boleh sistemik dia masuk ke sistemik. Nah, itu yang menyebabkan LAS. Nah, tapi kalau menggunakan kateter dengan continuous itu kita menggunakannya kan sedikit-sedikit, jadi tidak masalah. Kita berikan volume yang kontinu secara kontinu. Mungkin kita hanya pergunakan hanya dosis untuk sensorisnya aja, enggak masalah. Cuman kecil aja. Ya, mungkin dosis seperempatnya, misalkan kalau propivakain ya kita cuman pakai 0,18%, atau misalkan levobupi ya kita gunakan 0,12,5 atau bahkan 0,625 itu masih bagus dan kita enggak ada masalah sebenarnya. Ya, asalkan itu kita lakukan secara kontinus, tidak dalam jumlah besar. Gitu. Baik, itu. Dokter. Namun ini karena kita terbatas oleh waktu, dokter. Mungkin nanti pertanyaan selanjutnya boleh dijawab via email, dokter. Iya, boleh. Baik, iya ya, nggak kerasa ya.
2 jam ya. Saking menarik dokter. Baik, mungkin bagi para peserta, jika masih ada pertanyaan dapat menuliskan, nanti akan dikumpulkan oleh tim dan dijawab via email. Dokter, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya mengisi di webinar kali ini. Sama-sama, Mas. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Kita lanjutkan. Tak lupa, saya sampaikan juga kepada para peserta, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk follow Instagram maupun Facebook dari MHJ, PT Mulia Husada Jaya, @muliahusadajaya atau @mhj_ultrasound, untuk dapat melihat informasi-informasi terupdate seputar event maupun promo-promo USG atau produk lainnya dari PT Mulia Husada Jaya. Akhir kata, saya James, perwakilan dari PT Mulia Husada Jaya dan segenap tim penyelenggara Together undur pamit. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami berharap bisa bertemu di event selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.